Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Ustadz serta yang saya hormati, semua jajaran kepengurusan dan sahabat tempel yang saya hormati, dan anak-anakku terlemah yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, tadi ini langsung ya karena sudah sore. Tadi adik-adik semua, anakku semua sudah menjawab salam dengan sangat semangat. Ya, tanda-tandanya ada dua. Yang pertama memang ikhlas menjawab salam. Yang kedua sudah buka puasa. Yang mana ayo? Apakah ikhlas ataukah yang sudah buka puasa? Ada yang buka puasa? Oke. Betul, namanya masih apa mas? Mas Satria. Oke, sebelum kita lanjut hari ini ya, berdiri dong Pak ya. Oke. Mohon maaf Pak. Oke, untuk mengawali kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, makanya kita harus berkenalan dulu. Ya, nama saya Ustadz Adi atau dipanggil Pak Andi gitu saja ya, asalnya dari daerah Bandungan sana ya, dekat daerah Candi. Ada yang tahu daerah Candi? Ada yang pernah ke Borobudur? Di sana di tempatnya Pak Andi ada candi namanya Candi Gedong Songo ya, itu asal saya. Nah sekarang Pak Andi sudah berdomisili di Boyolali. Nah hari ini kita akan mencontoh keteladanan seorang Nabi Allah, Nabi utusan Allah, sesuai dengan tema yang kita bawa sekarang, yaitu menjadi generasi tangguh dengan Al-Quran. Nah, siapa sosok Nabi yang akan menjadi suri tauladan kita hari ini? Ya, Nabi yang akan kita jadikan sosok panutan ataupun yang akan kita suri tauladan atau kita contoh hari ini adalah Nabi yang terkenal paling ganteng. Siapakah itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Di antara cowok-cowok yang ada di sini ada yang namanya, ada kata Yusufnya. Namanya misalnya bukan YouTube ya, Nabi Yusuf. Ada yang namanya Yusuf di sini? Kalau ada itu pasti doa orang tuanya biar menjadi ganteng dan juga takwa seperti Nabiullah Yusuf. Nah, sedikit kita akan mengulas tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ya, di waktu kecil Nabi Yusuf ini ya memiliki banyak saudara. Ternyata di waktu kecilnya itu Nabi Yusuf ini menggembalakan kambing alias menggembalakan domba atau ternak. Sopo sing sakmene iki wis tau angon wedhus. Ada Mas Syatria tadi. Ada lagi? Oh sapi. Ada yang punya ternak di rumah? Sapi, wedhus. Oh sapi. Nah, nggak usah malu. Ya, nabi-nabi zaman dahulu juga menggembalakan ternak, koyo sapi, domba atau kambing. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf ini menggembalakan kambing. Ya, dombanya atau kambingnya dibawa ke padang rumput. Gendong makan prasmanan nanggono. Ya, makan rumput sendiri-sendiri alias tidak didulang. Pernah lihat kambing didulang?
Wah, belum pernah. Ya, yang ditulang biasanya kambingnya lagi sakit. Nah, dikasih jamu. Nah, Nabiullah Yusuf mengembalakan ternak di padang rumput bersama saudara-saudaranya. Nah, sampai di padang rumput, Nabiullah Yusuf ini menggembalakan ternak. Nah, kambing-kambingnya domba rumput. Nah, ternyata di balik itu ada kesepakatan jahat ya di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apakah rencana jahatnya itu? Ada yang bisa menebak? Nah, ingin mencelakai Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ingin dicelakai. Ya, nah waktu itu Nabi Yusuf kemudian ya disuruh menunggui ternaknya sendirian. So, sekarang ditunggu dulu ya kambingnya. Kita mau ambil air dulu ya untuk kita minum. Baiklah kalau seperti itu. Nah, Nabi Yusuf menunggui ternaknya sendiri. Dewean nunggu kambing. Nah, kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini menyusun kesepakatan jahat menyelakai Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ini kelambine atau pakaiannya ini ya suruh melepas. Nah, akhirnya Nabi Yusuf pun menurut ya bajunya dicopot. Kemudian ya Nabi Yusuf ini ya dimasukkan ke dalam sumur. Siapa yang belum dimasukkan ke dalam sumur? Wah, tidak ada yang mau. Ya, masuknya ke dalam sumur. Kira-kira sumur kuwi jero apa cetek? Nah, yang namanya sumur mesti jero. Kasihan atau tidak sama Nabi Yusuf? Ya, dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Lah nek sumur bur. Bukan sumur, tapi sumur yang digali dalam. Nah, ketika itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sementara bajunya dilepas. Betapa dinginnya dalam sumur. Nah, karena tadi saudara-saudaranya ini menyusun kesepakatan jahat, ya. Kemudian akhirnya bajunya Nabi Yusuf ini ya dilumuri dengan darah salah satu kambing atau domba. Berarti kambing atau dombanya disembelih satu. Kalau tadi domba atau kambingnya 12 ya, kalau disembelih satu berarti masih berapa? Nah, kok bisa? Masih berapa? Hah? Masih? Masih 11 yang hidup. Ya, berarti yang satu sudah disembelih. Nah, darahnya itu kemudian dilumurkan ke bajunya Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini pulang siang-siang ya, wis rada arep sore akhirnya pulang ke rumah. Le angon wis rampung. Sampai rumah ya, ayahandanya Nabi Yusuf kemudian tanya, "Lah Yusuf nang ngendi?" Lagi dolan tuku pentol. Bukan ya? Ya, Nabi ya Yusuf kemana? Tadi kan bersama kalian menggembalakan kambing. Sekarang kok tidak pulang? Nah, teman-temannya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kemudian akhirnya berbohong. Nah, kira-kira sing jenengane berbohong itu baik atau buruk? Buruk atau baik? Boleh ditiru atau tidak? Berarti kalau ada orang ataupun teman-teman yang berbohong, berarti itu sudah salah satu mengerjakan sebuah dosa. Nah, seperti tadi ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya tuanku, ya ayah Yusuf, ya saudara kita yang paling kecil ini ya dimakan serigala. Serigala. Ya.
Lu kok bisa dimakan serigala? Bukankah tadi kalian bersamanya? Tanya sang ayah. Ya, akhirnya bangun lagi. Ya, kok bisa sekarang buktinya mana kalau Nabiullah Yusuf ini dimakan oleh serigala? Akhirnya baju yang berlumuran darah tadi diperlihatkan kepada sang ayah. Ya ayah, ini bajunya Nabi Yusuf, bajunya Yusuf sudah berlumuran darah karena dimakan oleh serigala. Akhirnya sang ayah mesti sedih, ya, mendengar anaknya kena musibah mesti sedih. Nah sekarang adik-adik semua, anak-anak semua, siapa yang pernah sakit gigi? Waduh, ada banyak sekali. Ya udah terus. Nah sekarang nih, kalau sakit gigi, kira-kira itu sebabnya apa? Maamnya sangat sehat, atau terlalu banyak maam jajan yang tidak sehat? Wah, jajannya tidak sehat. Permen, ya, manisan, coklat. Kalau mau bubuk tidak gosok, bau jidongnya. Ya, oh kalau mau tidur tilik susu. Siapa yang suka minum susu? Wah, Mas Satria. Ya, sekarang saya mau tanya dulu sama Mas Satria. Sukanya susu apa? Susu sapi, susu kambing, susu kerbau, susu unta. Susu apa yang kamu suka? Susu kambing. Susu sapi suka? Nah, sukanya rasa apa? Hah? Kita akan tanya susu ya, kok teh manis? Oh, susu. Rasanya yang coklat atau yang lain? Stroberi ada ya? Ada. Nah, kita kembali ke Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf tadi diberitakan dimakan oleh serigala. Nah, kemudian sang ayah ini menangis. Ya, bagaimana bisa anakku dimakan serigala? Ya, kemudian si Nabi Yusuf yang masih kecil ini, yang di dalam sumur tadi, ya, minta tolong sambil berdoa sama Allah. Ya, tolong aku di sini, adakah yang bisa mengeluarkanku? Lama sekali tidak ada yang menolong. Nah akhirnya ada rombongan musafir. Musafir ini pejalan atau orang-orang yang berjalan, ya, melakukan perjalanan, ya, menimba air di situ, cemplung. Nah, ingin apa? Mengambil air, ya, untuk memberi makan kendaraan atau kuda, atau juga untuk minum. Ya, kemudian ditimba, kerek. Kok abot? Ya, nek banyu saember kok abot banget. Ternyata Nabi Yusuf gandul di situ. Kok ada orang di sini masih kecil, ini siapa? Ya, kaget ya. Ya, nanggung ember kok ada anak di situ. Ya, anak kecil, kamu siapa? Aku Yusuf. Ya, aku dicelakai oleh saudaraku. Nah, akhirnya diselamatkan oleh musafir tadi. Nah, dibawa, dinaikkan nanggonku kuda atau unta. Wis ditumpaki. Siapa sing wis pernah numpak unta? Oh, numpak jerah. Pernah. Nah, di mana? Di pasar. Di pasar. Masa di pasar ada sejarah? Ada. Di mana? Nang Sunggingan. Oh, kayak jenengane di mana atau Bendia. Di mana? Nah, ada yang pernah naik kuda lumping? Oh, Mas Satria pernah naik kuda lumping. Oh, kuda lumping itu kakinya dua. Kakinya Mas Satria, ya. Oke, tadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh musafir. Nah, kemudian dinaikkan kuda atau unta di situ. Nah, ternyata Nabi Yusuf ini kemudian dijual. Dijual, kasihan atau tidak? Ya. Nah,
anak kecil kok dijual, misalnya seusia adik-adik ini dijual, Anda tinggal suruh ngapain gitu ya. Nah ternyata zaman dulu di Timur Tengah sana masih ada yang namanya perbudakan itu jual beli orang itu dijadikan sebagai pembantu ya. Nah kemudian Nabi Yusuf dijual, suruh bantuin di rumah seorang orang yang kaya raya. Nah sampai akhirnya Nabi Yusuf ini beranjak menjadi seorang remaja ya. Nah ternyata walaupun Nabi Yusuf itu disia-siakan oleh saudara-saudaranya tadi, dicemplungkan nanggon sumur, ternyata Nabi Yusuf ini tidak menaruh kata ataupun rasa dendam, sudah memaafkan ya. Nek misalnya Pak ya dicutrai karo koncone, kira-kira Pak Andi biasanya dendam, jengkel atau tidak? Jengkel ya. Wingi wis ngadaki aku saiki ora tak celuki ya. Ono buka bersama ora tak jajan, ono takjil ora tak bagi, ono jaburan ora tak kasih. Oh itu kalau kita kaya. Ternyata kalau Nabi Yusuf tidak. Nah ketika itu Nabi Yusuf sudah remaja ya, bekerja dengan sangat rajin, akhirnya Nabi Yusuf ini ya diangkat lagi menjadi seorang kepala bagian masak, bagian dapur. Ya siapa sih adik-adik yang putri sekarang? Saya mau tanya, sing cok ewang ibu masak. Nah yang putri bukan yang putra ya. Oke Mbak, siapa tadi yang bawah salon? Nah namanya siapa? Mbak Sasa. Oh, lengkapnya apa siapa? Salsabila Fatimah Az-Zahra. Oke, suka ataupun pernah bantu ibu di dapur, biasanya bantuin apa? Masak, bersih piring, apalagi? Hah? Oh nyapu. Iya Mbak siapa? Mbak Elsa nyapu. Oh Elsa. Hah? Elsa ya? Oh. Siapa? Elsa. Oh kirain Elsa yang nggak apa jenengannya nggak frozen itu. Nek didemek dari es celing. Dan kalau Elsa ternyata bukan Elsa. Nah sekarang yang putra, oh suka bantuin orang tua apa? Oh apa Mas Tria? Cuci piring, nyapu. Belakangnya yang pakai baju apa? Ada gambarnya kapal. Bantuin apa? Cuci baju, bagus. Cuci sepatu, boleh. Nah, sedari kecil ini, ya kita belajar membantu orang. Nah, balik sekolah sepatu nih kan bersih. Gitu ya. Oke. Sekarang sebelum kembali ke cerita tadi Nabi Yusuf, ya. Kalau Pak Andi bilang mana semangatmu? Ditambah lagi ya, siapa yang hari ini punya hidung? Wah punya hidung semua, sing orang acung orang tuh hidung. Oh punya semuanya ya. Nah sebagai wujud syukur kita punya anggota tubuh yang komplit nanti seperti ini ya. Mana semangatku? Semangatmu ya. Terus nanti disambung mana hidungmu? Hidungnya sendiri, jangan hidungnya temannya. Ini hidungku gitu ya. Sing dipencet irunge dhewe ora oleh irunge kancang metu umbele. Ya. Terus itu hidung. Nah sekarang bagian kepala. Mana telingamu? Mana mulutmu? Mana pipimu? Ini pipiku. Bisa ya? Sekarang
sekarang kita mulai. Itu wujud syukur kita kepada Allah, diberikan anggota tubuh yang lengkap. Ya, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana hidungmu? Mana pipimu? Mana gigimu? Mana apa ya? Apalagi ya? Mana telingamu? Oke, sekarang itu wujud syukur kita. Ya, sebagai wujud syukur kita sudah diberikan semua anggota tubuh yang komplit. Pak, apakah ada yang tidak diberikan anggota tubuh yang komplit? Ada. Ya, makanya kita wajib bersyukur. Nah, balik lagi ke tadi ceritanya Nabi Yusuf setelah menjadi ya kepala bagian dapur bagian masak. Ya, setelah itu Nabi Yusuf ini ya kemudian sudah mulai terlihat ketampanannya. Nek karo bintang Korea kalah ya karo orang yang tampan sedunia ini kalah. Apa meneh sama Pak Adi? Pak Adi lewat jauh ya kegantengannya. Nah, akhirnya orang-orang terutama yang putri-putri ya ini menaruh hati ya kok orang kok seganteng itu, setampan itu. Nah, kalau di sini misalnya yang paling ganteng Mas Satria, Cici Mas Satria paling ganteng ya. Nah, paling ganteng plus paling nah, akhirnya semua orang yang ada di kota itu gerenengi. Kok wong kok gantenge kaya lek sapa jenenge. Nah, akhirnya karena dondeli kuwi ya kemudian majikannya mengumpulkan semua orang terutama yang putri. Ya, orang-orang ataupun penduduk kota yang putri sekarang berkumpul di tempat saya. Ya, karena orang kaya mesti dalamnya rumah luas, ditumpung di situ. Yes, akhirnya satu orang ini diberikan satu buah apel. Buah apel. Bedanya apel sama durian apa? Enak durian, larang durian. Nek apel ora ono rine, nek durian ono rine. Ya. Nah, setelah diberikan satu-satu apel, ya. Orang-orang perempuan tadi disuruh untuk mengupas apel, ngoceki apel. Dikupas. Nah, akhirnya Nabi Yusuf ini lewat ya di tengah-tengah orang-orang yang sedang mengupas apel. Kira-kira bagaimana? Waduh, heran doku sampai tidak terasa yang dikupas adalah jari-jari. Nah, tangannya ini yang dikupas. Jadi nganggo latih atau pisau. Nek kepiris madal sing asli loro. Itu tidak terasa. Saking terpesonanya dengan Nabiullah Yusuf. Ya, akhirnya setelah Nabi Yusuf masuk sadar. Lu yang dioceki kok tanganku drijiku ora apel. Nah, dari situ kemudian semuanya sadar bahwasanya Nabi Yusuf ini benar-benar tampan. Ya, alias ganteng. Ya. Nah, sekarang semuanya ya, sebelum kita lanjut lagi semuanya saya harap untuk berdiri dulu. Yo. Kita bagi dua ya. Yang sebelah kanan Pak Adi yang putra, yang sebelah kiri berarti nanti yang putri. Oke, sudah. Kita anggap ini yang putri kelompok utawa regu A.
Nah, yang ini berarti regu, ya, alias bagus. Nek A berarti ayu karena putri. Nah, pas ya. Ini A, ini B, ini ayu, ini bagus. Cocok. Nah, sekarang ini ya, kita akan mengadakan sebuah permainan sebentar. Ya, kalau nanti Pak Andi bilang tangan kanan, ya, tangan kanan berarti tangan kanannya naik dan ngepal gini. Bukan itu contoh sekarang sana, ya, naik ke atas gini, ya. Bilang kanan, gitu ya, kanan. Gitu. Nah, kalau nanti Pak Andi bilang tangan kiri, ya, nanti tangan kirinya gini, kiri. Ini, ya, gini ya. Kalau tangan kiri berarti tangan kirinya melambai paham ya? Nah, yo coba sekarang kita coba tangan kanan, tangan kanan langsung kalian teriak kanan, ya, sambil ke atas kanan, gitu ya. Ya, bisa? Ya, yuk bilang yuk. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan kiri. Oke, sementara tangannya turun dulu. Nah, yang kedua, nah sekarang ya, pegang pundak temannya yang di depan. Ya, berarti yang depan nggak usah pegang pundak ya. Nah, yo dipegang pundaknya yang di depan, ya bagus dulu, dipegang. Depan nih, depan. Nah, sini depan, dipegang sini. Ya, sudah. Oke, gabung sini, masuk sini. Ini sebelah sini. Nah, sini. Oh, gini. Ini. Di sini. Ya, depan ya. Ini, itu sini coba. Yes. Dipegang ya, pundaknya ya. Tuh, dah. Sekarang dipegang pundaknya ya. Nah, sekarang ikut aba-aba saya. Ikut aba-aba Pak. Ya. Ini diperhatikan. Ya. Nanti sambil bilang, ya, sambil ditepuk pundaknya. Ojo dikeplak. Jangan, ya. Ditepuk-tepuk aja. Gitu ya. Siap? Siap. Sekarang gini. Teman-teman, sekarang kita puasa. Jangan sampai batal ya. Nah, sekarang kita balik hadap sana. Nah, gantian ya. Gantian ya. Yo, lagi, sekarang diulangi lagi yo, diturunkan ya. Teman-teman, sekarang kita puasa. Jangan sampai batal ya. Oke, sekarang kita sini lagi. Nah, sekarang kira-kira pundaknya rasanya nih. Lah mau sing ngeplak ibadi bantu kok, ya. Cukup. Oh, bisa enggak? Cukup dulu, ya. Sekarang kita duduk dulu tadi. Ya, kita lanjutkan ceritanya di Nabi Yusuf. Nah, setelah Nabi Yusuf ini beranjak dewasa, mencapai usia yang dewasa, Nabi Yusuf tadi menjadi orang yang sangat tampan. Ya, orang-orang sekelilingnya do kagum. Wong kok sing gantenge kaya ngono.
Lek sapa jeneng? Nah tadi orang-orang yang melihat Nabi Yusuf tanpa terasa tangannya terlepas ya diocek ibane. Orang rasa perek. Nah, akhirnya Nabi Yusuf ini ya kemudian disukai oleh sang majikan itu. Namanya Siti Zula. Namanya siapa? Ayo. Namanya Siti Zula. Zula. Zulali. Namanya Siti Zula. Zulali. Zulali. Lali gila Zulali. You itu kamu lali kui lupa. Oh, berarti kabeh dola. Ya, namanya Siti Zulaikha. Nah, Siti Zulaikha ini menaruh hati kepada Nabi Yusuf. Akhirnya, ya, atas kehendak Allah, kemudian diuji. Ya, diuji. Nabi Yusuf ini dirayu oleh Siti Zulaikha. Namun karena Nabi Yusuf ini orang yang sangat takwa, sangat beriman kepada Allah, Nabi Yusuf tidak goyah imannya, tidak mau dirayu oleh Siti Zulaikha. Nah, akhirnya dipaksa. Ya, Nabi Yusuf ini kemudian dipaksa oleh Siti Zulaikha. Nah, akhirnya semua punya Siti Zulaikha datang. Kenapa? Ya, dengan marah. Apa yang kamu lakukan wahai Yusuf? Kamu sudah lancang di sini. Saking marahnya, kemudian Nabi Yusuf ini mau dipenjara. Nah, sekarang kalau kamu karena lancang, sekarang kamu aku penjarakan, dimasukkan ke penjara. Nah, kira-kira jadi penjara kuwi kepenak apa ora? Tidak ya, yang namanya di penjara itu tidak demikian juga dengan Nabi Yusuf di penjara. Nah, namun ya karena di penjara itu ternyata atas kehendak Allah ya sang pemimpin atau orang yang terkenal di situ mimpi. Ya, mimpi. Semua orang satu kota tidak ada yang bisa menakwilkan atau menerjemahkan mimpinya. Ya, kemudian ya ternyata yang bisa menakwilkan mimpinya itu hanya Nabiullah Yusuf. Ya, mimpinya seperti ini: ada 7 ekor lembu yang urus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lembu itu apa ya? Sapi. Nah, ya ternyata oke. Kemudian setelah itu Nabiullah Yusuf yang menakwilkan mimpi. Akhirnya karena bisa menakwilkan mimpi ini, Nabiullah Yusuf dipercaya menjadi seorang menteri bagian ekonomi, ya, bagian ekonomi. Ya. Nah, sekarang di akhir cerita ya kita akan mengadakan kuis siapa yang bisa bedek alias menebak nanti yang dapat door. Makanya semuanya